ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Sejarah berdirinya ASEAN bermula dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan negara-negara Asia Tenggara, yakni Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Arti dari bentuk pada logo ASEAN, lingkaran biru dan putih melambangkan persatuan. 10 tangkai padi melambangkan jumlah anggota ASEAN, dan juga terdapat tulisan ASEAN yang merupakan identitas resmi. Sampai dengan saat ini terdapat 10 negara anggota ASEAN, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Berikut ini merupakan profil negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan negara terbesar yang berada di ASEAN. Memiliki ribuan pulau dan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari budaya hingga sumber daya alam. Kekayaan alam ini membuat Indonesia terlihat seperti batu zamrud. Maka tidak mengherankan jika Indonesia dijuluki sebagai The Emerald of the Equator atau Zamrud Khatulistiwa. Malaysia mendapat julukan sebagai Land of Indigenous Malay atau bisa diartikan sebagai Tanah Melayu Adat. Selain dikenal dengan Land of Indigenous Malay, Malaysia juga dikenal sebagai negeri jiran karena posisinya yang berdekatan dengan Indonesia serta negara lainnya di Asia Tenggara. Singapura mendapat julukan sebagai The Lion City atau Negeri Singa. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Singhapura, yang berarti tanah singa. Nama ini didapat dari pendiri negara Singapura, yakni Sang Nila Utama. Walau dijuluki sebagai The Lion City, namun ternyata simbol hewan singa tidak selalu ada di negara ini. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkecil namun paling kaya di dunia. Maka tak mengherankan jika Brunei Darussalam dijuluki sebagai The Land of Unexpected Treasures atau negara dengan kekayaan yang tidak terduga. Karena kekayaannya pula, Brunei Darussalam dijuluki sebagai negara petrodollar. Thailand terkenal dengan negara yang penuh sikap sopan dan ramah saat berinteraksi. Hampir di setiap sudut negara Thailand bisa ditemui orang yang selalu tersenyum saat berinteraksi. Maka tidak mengherankan jika Thailand dijuluki sebagai The Land of Smileys atau negara penuh senyuman. Selain The Land of Smileys, Thailand juga dijuluki sebagai negeri gajah putih
Kamboja. Kamboja dijuluki sebagai Land of Khmer atau Tanah Kedamaian dan Kemakmuran. Karena nama negara Kamboja berasal dari bahasa Sanskerta Kambuja atau Kampuchea yang berarti tanah kedamaian dan kemakmuran. Selain itu, Kamboja juga dikenal dengan Angkor Wat yang merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Laos. Laos dijuluki sebagai The Land of a Million Elephants atau negeri sejuta gajah. Karena nama negara Laos berasal dari kata Lan Shang yang berarti gajah. Masyarakat Laos menganggap jika gajah merupakan hewan pembawa kemakmuran bagi negaranya. Selain itu, Laos juga dijuluki sebagai The Landlocked Country. Vietnam. Vietnam mendapat julukan sebagai The Land of Blue Dragon atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Tanah Naga Biru karena Vietnam mengikuti jejak para macan Asia Timur seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Myanmar. Myanmar mendapat julukan sebagai The Lands of the Golden Pagoda atau Tanah Pagoda Emas. Pagoda menjadi salah satu ciri khas Myanmar dan menjadi bentuk penyebaran agama Buddha. Myanmar juga dijuluki sebagai Tanah Emas karena emas sangat penting dan disakralkan bagi masyarakat Myanmar. Emas juga digunakan dalam pembuatan pagoda. Filipina. Filipina mendapat julukan sebagai Pearl of the Orient Seas atau Mutiara Laut dari Orient. Julukan ini didapatkan dari bangsa Spanyol yang datang ke Filipina pada abad ke-18. Selain mendapat julukan Mutiara Laut dari Orient, Filipina juga mendapat julukan sebagai Home of the Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran kita mengenai ASEAN. Tentunya kita sebagai masyarakat ASEAN, terutama warga negara Indonesia, harus saling bekerja sama, bergotong royong, saling melindungi, saling menyayangi, apalagi kita sedang berada di masa pandemi. Tentunya kita harus saling bergotong royong, saling melindungi satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak bertemu dahulu dan juga kita saling menjaga jarak. Nah, itu adalah bukti bahwa kita saling melindungi dan saling menyayangi di masa pandemi. Oke adik-adik?